Pada saat ini saya akan membahas tentang penanganan intoksikasi makanan, obat, dan binatang berbisa. Pertolongan pertama, keracunan makanan. Penderita keracunan makanan sebaiknya ditangani oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis dengan tepat. Namun, sebelum mendapatkan penanganan rumah sakit, terdapat beberapa langkah pertolongan pertama keracunan. Makanan yang dapat dilakukan untuk meredakan gejalanya sebagai berikut. Jika menyadari tengah keracunan makanan, teman-teman segera mengonsumsi banyak air putih. Tujuannya untuk mengisi kembali cairan yang keluar saat muntah atau mengalami diare sehingga teman-teman terhindar dari dehidrasi. Selain minum air putih, teman-teman bisa juga mengonsumsi minuman elektrolit dan banyak makan makanan berkuah. Namun jangan minum air dalam jumlah banyak sekaligus ya. Minumlah sedikit demi sedikit secara rutin agar tidak mual. Selain itu, bila mengalami keracunan makanan, teman-teman harus segera mengatasi rasa mual dan muntah. Bila teman-teman sudah mengalami muntah-muntah, sebaiknya hindari mengonsumsi makanan padat. Cobalah untuk makan sesuatu yang ringan dan hambar, seperti biskuit, pisang, nasi, atau roti. Sedangkan untuk mengatasi mual, gunakan minyak kayu putih atau minyak aromaterapi yang tidak menyengat. Jika ingin mengonsumsi obat, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu ya. Selain menggunakan minyak kayu putih, teman-teman bisa juga mengonsumsi air jahe. Air jahe bisa membantu mengatasi rasa tidak nyaman pada perut saat mengalami keracunan makanan. Air jahe juga bisa membuat tubuh menjadi lebih nyaman. Bila teman-teman tidak kuat dengan rasa pedas dari jahe, cobalah mengonsumsi sesuatu yang mengandung prebiotik seperti yogurt. Selain mengonsumsi obat herbal berupa jahe, teman-teman juga harus memperhatikan menu makanan. Jangan makan makanan sembarangan, terlebih bila mual, muntah, dan diare yang dialami cukup parah. Jadi, pilih makanan yang mudah dicerna dan rendah serat agar tidak memperberat kerja saluran cerna. Teman-teman bisa makan biskuit, pisang, bubur, oatmeal, kaldu ayam, kentang, dan roti putih. Selain itu, teman-teman juga bisa minum beberapa jenis teh herbal seperti chamomile, peppermint, dan dandelion yang memiliki efek menenangkan perut. Setelah melakukan beberapa penanganan dengan makanan dan minuman, teman-teman juga perlu untuk beristirahat. Pastikan untuk mengurangi kegiatan fisik dan berikan lebih banyak waktu untuk tubuh beristirahat. Istirahat akan membantu tubuh untuk bisa bekerja melawan bakteri atau kuman yang masuk dalam tubuh. Bila teman-teman mengalami demam hingga 38 derajat Celcius, nyeri hebat atau kram perut, diare lebih dari 3 hari, hingga tidak bisa mengembalikan keseimbangan cairan tubuh, sebaiknya segera cari bantuan medis ya. Pertolongan pertama pada keracunan obat. Jika seorang mengalami keracunan obat, segeralah hubungi ambulans atau bawa ke rumah sakit terdekat agar dapat diberikan penanganan secepatnya. Sambil menunggu bantuan medis datang, hal-hal yang dapat Anda lakukan adalah yang pertama, cek denyut nadi, pola napas, dan saluran pernapasannya. Lalu, bila penderita tidak merespon ketika dipanggil, tidak terdengar detak jantung, serta tidak teraba denyut nadi, lakukan resusitasi jantung paru atau RJP, yaitu dengan memberikan napas buatan dan penekanan pada dada. Yang kedua, jangan biarkan atau menyuruh penderita muntah, kecuali petugas medis menyarankan demikian. Dan yang ketiga, jika penderita muntah dengan sendirinya, segera bungkus tangan Anda dengan kain. Lalu bersihkan jalan napas, yaitu tenggorokan dan mulut seorang tersebut dari muntahan. 4. Sebelum para medis datang, baringkan tubuh penderita menghadap ke kiri dan buatlah penderita berada pada posisi yang cukup nyaman. Yang kelima, jangan memberikan penderita makanan atau minuman apapun yang dianggap mampu menetralisir racun, seperti cuka, susu, atau jus lemon.
Dan yang terakhir, jika penderita tidak sadarkan diri, jangan memberikan atau memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Pertolongan pertama pada gigitan ular. Pertolongan pertama setelah digigit ular berbisa adalah dengan mencegah penyebaran bisa ular agar tidak meluas. Selama menunggu bantuan medis tiba, berikut ini beberapa hal yang Anda lakukan dan hindari saat memberikan pertolongan pertama. Aduh, Riko kenapa? Aku digigit ular. Kalau dilihat dari lukanya, ini tusukan. Jadi pasti ular tadi berbisa. Aku telepon ambulan ya, supaya Riko cepat dibawa ke puskesmas. Betul ya. Sambil menunggu ambulan, kita lakukan penanganan awal dengan imobilisasi yuk. Caranya, dengan mengapit kaki Riko dengan kayu atau bambu. Intinya, kita buat kaki Riko untuk tidak bergerak. Kemudian ikat menggunakan kain, tali, atau apapun yang kuat pada kayu atau bambu ya. Bukan di tempat gigitan ularnya. Jangan gerakan kakimu, Riko. Tenang aja Riko, imobilisasi berhasil. Sebentar lagi ambulans datang. Kamu jangan khawatir ya. Wah, kalian hebat. Sudah mengetahui pertolongan pertama akibat gigitan ular. Selama di ambulan, Riko akan mendapat infus pereda nyeri untuk meredakan nyerinya. Sampai di puskesmas, dokter akan segera memeriksa Riko. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.